Halo, Iva. Bentar. Halo. Iya, kenapa, Dli? Iva boleh ya nanya-nanya sebentar ya? Halo, Ngapain sih? Tadi Munir, sekarang heran ya gue. Munir. Munir. Munir nelpon tadi. Wah, Munir berarti beneran bikin saingan, Pak. Iya. Oh iya, kita mau nanya dulu Oh, nih. iya si Esen. Iva sebelumnya, Iva udah pernah denger podcast kita belum? Yang kemarin enggak ya? Kalau bilang belum ya belum aja. Kalau bilang belum nggak apa-apa, bilang aja. Belum ya? Belum lah. Oke, yaudah Iva, selamat kamu masuk podcaster padu. Pojok kelas. IPA 2 Podcaster padu. Gini, Pak. Please banget, kenapa? Jadi ini kita lagi live podcast, Iva, gitu. Belum siap. Ini cuma 1-2 pertanyaan aja. Iya, silakan Ilham Sidki ditanyakan. Nah, kan kita lagi ketawa sih lo. Ketawa sih iya. Pak, lu kan Apa? di Manfaat kan 6 semester ya? Apa, gimana? Lu kan di Manfaat kan 6 semester nih. Iya. Nah, Ya kita iyalah, masa 8 gitu ya. Nah, Nadia 2. Oh iya. kita lagi bikin episode untuk semester 2 nih. Untuk mengenang hal-hal yang dirayakan di semester 2. Betul sekali. Nah, kan kalau ngomongin Terus? semester 2-nya ngomongin pare kan bosen nih, Pak. Halo. Ada gue belum siap nih. Nah, gue jadi pengen denger kalau kita nggak salah kan, lo nggak ikut ke pare nih, Pak. Kalau kita nggak salah. Iya, nah, gue pengen denger justru dari Iya, sudut bener pandang kok. yang nggak ikut gitu. Betul sekali. Nah, ada nggak kisah menarik atau apa yang lo lakukan sih selama lo Nggak kepare itu. Mohon maaf, gue cabut mulu gitu kan. Soalnya nggak ada kerjaan, Bu Haji. Oh gitu Bu Haji. Wah, oh gitu Pak Haji, batuk Pak Haji. Tapi katanya ya Fa ya. Kan dibilangnya Ya. dibilangnya banyak program gitu Oh, kan. Maksudnya kayak nggak kalah saing tuh sama yang pare. Oh. Ujung-ujungnya mohon maaf gitu. Ya udah, kira nggak ada kerjaan dengan gue nggak masuk gitu kan. Berarti selama kita yang kepare kan hampir 2 minggu tuh. Lu cabut terus tuh 2 minggu. Absen doang sih jatuhnya. Oh berarti tetap keman tapi cabut lah ya. Nah itu bareng siapa tuh Fa dulu lu cabutnya? Oke, itu yang nggak ikut siapa ya? Gue, Aca, Nisa, terus siapa lagi ya? Koni ikut ya? Koni ikut. Siapa lagi ya? Tohir. Farah gitu. Emang Tohir ada? belum masuk. Enggak, seriusan gue nggak tahu dia mau masuk kan. Iya sih. Nadia juga enggak ya? Atau kalau nggak kita beralih deh dari pare. Iya. Di semester 2 selain pare ada nggak momen yang lo inget gitu? Apakah lu boarding atau lu kan Nggak ada. kontrak nih? Lu kontrak di semester berapa sih? Ngontrak dong. Dari semester berapa sih? Yang orang-orang datang kalau ada maunya doang, kalau lagi pada lapar baru datang. Oh kan. gitu. Memang sudah terbentuk ya benih-benih itu. Jadi orang baru pada datang kalau ada maunya doang. Biasanya maunya apa aja? Iya. Ya kalau Lapar. lagi butuh asupan gitu kan, terus datang. Emang lu masak? Enggak juga sih. Enggak juga. Terus GoFood ya dulu ya, GoFood. Shopee Food katanya dulu. Shopee Food ya. Emang dulu ada GoFood ya? Shopee Food. Shopee Ini Food. belum ada. Shopee Food lagi loh. Ini. Aduh. Bengek dia. Iya. Bengek hiung. Ya lo ketawa lu nggak sembuh-sembuh ya? Kayak lu sembuh aja. Ada lagi nggak Pak? Yang lu ingat gitu mungkin lu main atau kisah apa gitu? Pelajaran kah atau guru? Ulangan kah atau yang lu bilang ribet atau susah gitu? Apa ya? Kayaknya SMA gitu-gitu aja Oh, gitu kan. aja. Emang sih gitu aja Pak? Villa merah ya. Villa merah. Oh iya, bisa diceritain tuh. Iya, Bajai. tapi disimpan dulu Fa itu untuk episode nanti. Kita akan telepon lagi ya. Berarti nanti lu jangan di dapur dulu. Iya, dan pastikan kamu siap gitu. Lagi rusuh banget orang mau nyari takjil gitu kan. Di dapur.
Ya enggak juga sih mau mabal gue sebenarnya, enggak lah bohong. Mabal mulu. Munir nelpon lu ngapain, Pak? Iya. BTW. Ngajak podcast juga ya? Iya, dia kayak bikin saingan ya. Dia mau bikin podcast sendiri ya, Ge. Iya kan, bener. Bener. Saingan Seperti dia. yang kita bahas di episode sebelumnya. Heeh. Titipin podcast aja. Sumpah. Enggak bohong. Oh enggak. Gue udah tertarik. Iya. Gue pengen jadi bintang tamu. Pengen kita rusuhin tuh. Pengen kita rate jelek. Kalau niat banget sih berdua bikin podcast, ya Allah gimana ceritanya tuh? Makanya dengerin episode yang Nice. kemarin. Dengerin. Bisa dengerin di Spotify, Good banget gue dengerin. Deezer. Apple Podcast. Dan juga Encore. Iya, Ya typo. Iya. Iya. Maaf ya. Gitu, makanya dengerin dulu. Ntar lo kebuka deh otak lo. Heeh. Kenapa kita bikin gini? Kurang ajar, sekarang aku buka berarti ya. Ada lagi nggak Pak? Ini apa? Iya. Closing remarks. Atau lu mau salam-salam gitu buat teman-teman? Salam. Iya. Anjing. Sama teman-teman kontrakan lu dulu. Malu banget. Nadia, please lo di mana sekarang? Gue kangen. Tuh. Untuk Nadia, kalau kamu denger ini, Heeh. ada Iva yang kangen kamu. Benar. Ya sudah tersambung sama kita, Gila. Nadia. Halo Nadia. Halo. Gue bakal lupa suaranya gimana. Aduh ya Allah, ini isinya ketawa doang ya Allah, maaf ya guys. Enggak, kita juga ada maknanya kok ya. Iya. Makanya dengerin episode 0, Iya, Pak. kita ada kajian hadis. Iya. Heeh. Episode 0 bisa didengerin di mana, Ham? Di Spotify, Apple Podcast, Ada sayang juga. Deezer. dan Anchor tentunya. Udah nggak tipe ya, Pak? Iya. Dan Oke. udah deh. Kok Yaudah. kasihan nih orang mau nyari takjil. Iya, ya udah Iva, selamat menunaikan ibadah puasa ya, Pak ya. Iya. Iya lo juga ya. Iya. Yoi, Selamat makasih. nih. Oke. Selamat sore Iva, Sorry, dadah. Pak. Dadah. Allahu Akbar, Ilham Sidki, Allahu Akbar. Gue lupa. Bisa-bisanya. Gue lupa. Bisa-bisanya. Demi apapun gue lupa. Karena kalau lo dengerin kita dari episode 0, itu kan selalu menjadi bahan candaan gue. Bahan celetukan. Bahan lah. celutukan gue gitu. Jadi tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Betul. Kalau misalnya pendengar juga bingung, nggak usah dipikirin. Iya. Berarti Anda tidak sadar. Iya. Berarti Anda mendengarkan podcast yang salah. Kalau misalnya Anda sadar, saya tidak ada maksud sama sekali. Iya. Ya Allah, untuk pendengar tahu ya, saya Ilham Sidki yang ngomong, saya yang merinding loh. Deg-degan saya. Gue semua terjadi begitu saja cuy. Terlempar begitu saja itu kata-kata. Gue tidak berpikir. Emangnya ada apa sih? Tapi memang seharusnya tidak ada apa-apa lah ya. Nah, seperti tadi mungkin teman-teman dengar di percakapan telepon kita, Betul. memang kita ini semester 2 pengen ngebahas apa yang kita lalui di semester 2 gitu. Seperti biasa lah ya. Tapi kan banyak kan mungkin teman-teman yang pare gitu. Cuma kita pengen juga lihat Kita dari- pengen denger juga nih dari teman-teman yang nggak ikut ke Pare. Benar sekali. Apa aja sih yang mereka lakuin? Nah, Di saat tadi kita udah hahihi mereka Iya, ngapain? benar. Tadi udah ada satu narasumber. Betul. Kita masih ada narasumber lainnya nih. Yoi. Langsung aja kali Pak, kita telepon. Oke, siap. Oke, siap. Halo. Passwordnya? Aku ganteng kamu enggak? 2 juta rupiah. Lagi ngapain nih? Kenapa, Fat? Lagi ngapain nih getar? Lagi tiduran, Oh, mikirin kamu. lagi nggak? Bersedia nggak Tar kalau kita tanyain tentang 1-2 hal Iya. buat 3 podcast? juga boleh. 3 juga boleh. 3 juga boleh ya. Jadi getar sebelumnya selamat datang di podcast terpadu. Podcast. Lah, Pojok kelas. ini dulu ya. Padu Lagi live. Nah, kita kan lagi ngomongin semester 2 nih Tar. Salah satunya Pare. Pare. Nah, Cuma kan kita bosen ya kalau ngomongin Pare. sama yang udah-udah. Iya, karena gua dan Fadli ikut. Nah, kita pengen Tahu cerita lu pas nggak ikut ke Pare tuh gimana sih? Gitu. kita pengen angkat situ. Iya. Oke, sebutin 3 hal yang Aduh. menarik dari nggak ikut ke Pare. Nah, so what you guys did back then? Iya, pare. Pare. Masa gak ada bedanya main Iya. ke pare? Iya. Jadi lu ngapain Wah, dulu? asik banget sih. Waktu nggak ke pare Yang tuh pertama sih, ngapain? Gua quality time banget ya sama Quality keluarga time di rumah. banget. Heeh. Terus yang kedua, gue lihat IG lah. Ya kayak, wah asik juga ternyata di Pare.
tapi lebih asik di rumah. Tetap lebih asik di rumah. Masih di rumah. Apa lagi? Ayo bersatu. Apa ya? Tadi lu kan minta Sebenarnya 3. gue lebih kan katanya ada yang yang nggak ikut ke Pare kan datang juga tuh ya ke Manfaat. Nah lu datang nggak? Gue datang hari pertama. Hari pertamanya itu ngapain? Pertama. Apakah belajar biasa ataukah belajar bahasa Inggris juga? Ataukah ya udah? Sebenarnya sih belajar juga. Cuman karena yang datang sepi banget, gue memutuskan besoknya nggak datang lagi. Nah, berarti yang gak datang lagi tuh lu doang apa ada yang lain? Kayaknya ada yang lain deh. Soalnya setahu gue yang dari kelas-kelas C juga yang datang kayaknya apa gue doang ya? Kayak lu doang ntar. Kayak lu doang deh. Kayak gue doang deh. Iya, kayak nggak ada yang datang makanya gue memutuskan untuk nggak datang juga. Itu belajar kayak bimbel gitu? Atau Iya, kayak maksudnya bimbel. belajar kimia gitu biasa? Enggak, Oh enggak. belajar sih seinget gue bahasa. Bahasa Cuman juga. ya kayak bimbel dikit banget. Iya soalnya pada berangkat. Berarti lu setelah nggak masuk itu libur dong berapa minggu itu? Iya. Oh Quality makanya time sama dia bilang, keluarga. makanya dia bilang bisa Time quality sama time sama keluarga. keluarga. Kalau kita quality time sama teman-teman. We have a lot of fun there. We ngoles someone's eye with something soft. Gue tahu lagi. Padli goblok. Makanya kan kalau misalnya kisah Pare kan udah banyak yang denger. Udah banyak, Ada nggak yang lu kenang? Maksudnya lu selama orang-orang pada ke Pare, lu main nggak sama teman-teman yang lain? Yang pada ngikut ke Pare kayak Dava, Rere. Tidak. Tidak. Oh, Anda menyendiri. Iya, gue di rumah aja sih. Udah, dengan begitu berakhirlah episode 22. Iya, terima kasih. Oh iya, Getar, kita mau nanya nih. Ada nggak sih yang lo inget dari semester 2? Iya, benar. Semester 2 ya? Selain Pare Selain dan Pare. lainnya. Kayaknya yang gue datang ke sekolah padahal lagi libur. Gimana tuh? Gimana tuh? Itu gara-gara gua. Gua nggak tahu. Coba bisa diceritakan. Boleh Ntar, dong. Itu semester 2 bukan sih? Iya, itu semester 2, semester 2 bisa? gue ikut kok. kok bisa? Coba bisa diceritakan ntar? Iya, jadi gini ya, kan lagi asik tuh ngobrol di grup. Nah, terus gue tahu itu tanggal merah kan, liburan tahun baru Cina. Iya, Cuman iya. di grup ada seorang ya inisialnya F. Farah Nur Azizah. Katanya di Manfaat ada acara buat ngerayain. Nah, tapi masalahnya kayak gak cuma si F ini doang, ada yang menguatkan pendapat dia gitu loh. Siapa itu? Nah, itu gue lupa. Kayaknya lu deh. Emang biang keroknya kita berdua aja. Oh, mungkin dulu lu Iya, percaya karena kita anak OSIS ngadain acara gitu ya. Iya, dan gue orangnya juga percaya-percaya aja gitu loh. Terus, Dan terus. ya sudah, dengan bodohnya saya datang ke sekolah jam 8 pagi. lu waktu lu ke sekolah, pemandangannya gimana? Sepi kah? Waduh, iya itu kayak libur nasional. Satpamnya ngomong apa gitu gak ke lu? Atau lu nanya satpam gak? Nggak, sapaan pun nggak ada. Gue dateng kayak, kok sepi ya? Gue masuk kan ke dalamnya, makin sepi ya. Jadi lu kayak di momen mana lu sadar bahwa anjing gue dibohongin? Iya. Dan gue nyadarnya juga agak lama, kayak ngecek dulu kan. Siapa tahu di dalam acaranya kan. Di PSBB. Tahu, iya PSBB kan. Dan gue inget tuh baju gue putih abu-abu. Saya lu pakai ini nggak topi-topi Cina gitu Oh enggak. untuk memperingati. Dosa lu Pak. Ya udah, kita dengan ini saya mohon maaf ya untuk segala kesalahan. Gue baru ingat itu deh. Gue inget juga itu kalau dia nggak ngomong Ya kayak nggak gitu. apa-apa. Ya namanya juga hidup ya. Iya. Kadang masuk sekolah, kadang enggak.
Oke, Getar, makasih banyak ya. Nanti kamu akan hadir di episode berikutnya. Semoga- Pastiin kamu dengar tepat waktu ya. Semoga tidak mudah percayaan lagi dengan Iya. orang, terutama kita berdua. Amin. Amin. Oke, Oke, selamat siang, sahur ya. Getar. Selamat berbuka Iya. puasa. Dadah. Oke. Nah itu Ham, itu ya Demi Allah. apapun kalau misalnya tadi kita nggak ngomong, Ha-ha. gue lupa itu sama kejadian. Ya, sebenarnya gue pun juga lupa, tapi ketika diingetin itu tertohok banget gue kayak, Lucunya pas dia bilang, heeh, tiba-tiba Tiba-tiba yang ke- ngedukung gue. tiba-tiba ke sekolah. Tapi emang jadi gini ceritanya Ham. Gimana? Kan dulu kan gue juga anak OSIS ya. Iya. Ya mungkin bisa memberikan informasi yang terpercaya dong. Benar, lebih Lebih awal dibanding yang Ha-ha. lainnya. Ya gue ngasih tahu bercanda nih niatnya. Ke Getar. Benar. Tar, besok ada perayaan Imlek di sekolah. Terus bilang begitu dong. Terus Awalnya dia kayak nggak percaya, kayak tapi kok nggak ada spanduknya? Serius dia ngomong lu? gitu? Dia ngomong gitu. Terus ya gue bilang, iya lagi dicetak sama anak perkamnya emang rada telat gitu, cuma ntar dipasang gitu. Jangan lupa datang ya besok ya. Dia nanya dress code-nya apa Tar? Baju seragam biasa aja, kayak abu-abu gitu kan. Terus ya udah dalam benak gue, gue sebenarnya udah ketawa kayak, wah ini anak kalau beneran datang gokil sih, pecah sih. Nah singkat kata besoknya tanggal merah kan. Karena Imlek kan, ya udah, gue bangun siang kan. Pas bangun siang, Getar nanya gue, Fat, ini gue udah di sekolah belum ada perayaan Imlek. Terus abis itu, lu ngerasa berdosa gak saat itu? oh jujur ya sih, jujur ya. Maksudnya, ya meskipun rumahnya nggak terlalu jauh, tetap aja gitu loh ada effortnya. Dia berarti harus mandi kan, harus sarapan, ada ongkos yang terbuang, dan dan datang. Dan gara-gara itu tuh gue kayak, aduh jangan gini-gini lagi deh bercandanya. Kayak anjir ngerugiin anak orang. Tapi lagi gini aja sih logika aja Ham. Madrasah Madrasah nih, madrasah aliyah. Madrasah aliyah ngadain perayaan Imlek. Bener. Dan Hal- maksudnya dirayakan secara festival gitu ya, Iya. secara Heeh. ada acara gitu, Iya. seremonial. Ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya Aneh aja. aneh aja. Dan yang bikin lebih aneh tau nggak Pan? Dia datang. Dia percaya. Dia percaya. Heeh. Percaya kata-kata lu. Heeh. Dan ya abis itu udah cukup lah. Benar. Biarkan itu menjadi Biarkan menjadi sejarah sejarah. dan juga pelajaran bagi Getar untuk tidak mudah percaya. Betul sekali. Oke, kita masih ada satu lagi. Kita masih ada Narasumber. satu. Sama dia juga nggak ikut ke Pare. Coba Kita mau kita dengar. dengarkan juga apakah ada perbedaan atau ternyata dia merasa bahwa selama dia di Jakarta. dia menemukan sesuatu yang lain. Iya. Mari kita buktikan. Oke, langsung aja kita udah tersambung nih. Hah? Halo Ca. Halo. Selamat datang di podcast terpadu Pojok kelas. IPA 2. Yoi. Jadi gimana Ham? Langsung? Jadi kita lagi ngerekam untuk semester 2 nih, Ca. Kenangan-kenangan di semester 2. Gue nggak inget gimana? Nggak apa-apa. Kalau gue nggak inget gimana? Kita tanyain aja. Kita tanyain. Heeh. Sabar dong, lagi bridging ini. Sabar. Oh iya siap maaf. Lanjut. Interupsi dulu ya kalau mau ngomongnya. Nah, salah satu pengalaman di IPA 2 semester 2 itu kan Pare. Pare. Cuma kita bosan nih kalau ngomongin Pare. Betul. Karena kita ke Pare juga. Karena kita ke Pare juga dan kita tuh selalu ngedengar cerita dari yang selalu ke Pare, yang udah ikut ke Pare. Bener. Nah, makanya kita pengen yang gak ikut ke Pare. Iya. Itu cerita. Gimana sih ngapain aja sih gitu. Heeh. Nah, lu kan salah satu yang gak ikut nih, Ca. Betul. Iya. Pertama, kenapa lo gak ikut? Ada alasan tertentu gak? Males sih. Males. Oh. Heeh. Halo Bu Nina. Males. Males tuh. Karena dia maunya kampung Arab. Oh aduh, iya juga ya. Yang di puncak, yang di Bogor. Iya bener. Di puncak. Makanya kampung Inggris gak relevan buat Nggak dia. relevan. It's not relevant at all. Yeah, it's not relevant. Ya, betul. Yes. So, next question is, what you guys did back then Iya. during Apa sih yang lu dapat itu translator ya, Ca ya? Emang ini Pare biasa beda. Apa sih yang lu dapat dari nggak ikutnya ke Pare? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nah, tapi lu Oke, jadi itulah episode 2 kita hari ini. Iya, terima kasih. Enggak, Ca. Jadi selama kita ke Pare, lu ngapain sih yang nggak ke Pare? Belajar kah? Atau gimana? Atau lu bercengkrama?
Jadi awalnya niatnya anak-anak yang nggak ke Pare itu harus masuk kelas juga. Oh gitu. Cuman digabung semua jurusan, IPA, Oh. IPS, agama, bahasa, semuanya dimasukin dalam satu kelas. Terus? Cuman kayaknya itu cuman berjalan berapa hari, abis itu bocahnya baru langsung pada cabut gitu. Soalnya hari pertama tuh gue, Aul, dan teman-teman anak IPA 2 yang nggak ikut ke Pare, cabut bersama siang-siang. Ya udah, bisa kita nggak masuk lagi setelah. Berarti lu Jadi nggak tahu deh. di rumah situ ada aja gitu? apa-apa. Selama berapa minggu orang-orang pada ke Pare lu di rumah? Iyalah, di rumah lah, ngapain? Kalau nggak di rumah paling main, kalau nggak salah. Mainnya juga sama teman-teman yang cabut juga tuh. Mungkin nggak tahu ya, gue lupa. Cuma habis cabut ya itu kita pas yang hari masuk pertama itu kita cabut, terus kayaknya kita main. Terus yaudah, lupa deh. Gitu. Tapi Gitu. selain Pare, ada nggak kenangan lain yang lo kenang di semester 2? Yoi. Ya Allah, gue aja pada lupa. Ada apaan Tuh, lagi kan. sih semester 2? Kayak misalnya lu pernah cabut atau lu mungkin pernah harusnya libur malah masuk gitu. Iya, seperti kawan kita yang lain. Yang barusan tadi kita telepon ya. Benar. Siapa yang tadi lo telepon? Itu siapa? Tohir. Tohir, iya. Oh, dia bisa diangkat juga akhirnya teleponnya. Iya dong. Iya tuh. Dia nggak pernah diangkat dong. Oh gitu. Gue curhat. Dia nggak tahu. Tohir kan baru masuk semester 3. Mau mulu Padli emang. Iya. Iya, ada nggak Cak yang lo inget? Gue nggak tahu di semester berapa. Yang jelas kalau masalah cabut-cabut gitu ya hampir semua semester gue cabut. Iya sih. Cabut mulu ya. Cabut mulu. Jangan salahin gue, salahin Nisa. Oh. Oke, sudah tersambung bersama kita Nisa Oi. Hah? Gimana Nis? Jadi tadi Anda disalahkan nih. Iya, coba klarifikasi. Ya udah, Ca. Oke, makasih banyak Aca ya udah ngeluangin waktunya. Hah? Nanti Oke, see you. Oke. Nanti kamu bisa dengerin di episode berikutnya, Yang ada di Spotify, Apple Podcast, Deezer. dan Anchor tentunya. Benar Oke. sekali. Dadah, Ca. Oke, dadah. Ternyata Tidak menarik. tidak menarik Agak iseng lah kita juga. memberikan panggung Iya. untuk mereka bertiga. Ya, cabut datang, cabut datang, cabut udah. datang. Iya, Mohon maaf nih bang, kata Iva. Mohon maaf Pak Haji gitu ya. Iya. Gak jelas. Kenapa Bu Haji? Pak Haji Mending- Sulam, Hah? lu nonton tukang bubur naik haji? Nonton kok yang bisa magic gitu kan? Haji Sulap. Gue kira ngejahit kan. Apa Haji tuh? Sulam. Oh iya. Tambal Betul. Sulam. Ini dong, bisa ke bawah air dong. Berenang. Kapal. Nyelam. Kap, ya udah deh. Ya berikut jokes yang remeh-remeh ala semester 2 dari kita. Nah, Udah lah ya, daripada yang kan tadinya kita pengen menyediakan panggung ya untuk orang-orang yang nggak ikut Pare, mungkin ada cerita yang menarik, tapi ternyata tidak ada yang menarik ya. iya, Ada 3 orang nih. 3 orang Tiga loh. orang nggak ada yang menarik. Menurut gue udah membuktikan banyak hal. Kalau kalian tuh mending ke Pare. Apa? Mending ke Pare lah, mending ikut ke Pare. Ya, tapi kan orang beda-beda alasannya. Iya Maksudnya sih. cuma untuk diceritakan. Yoi. Mungkin baiknya kita cerita soal Pare kali Pat ya. Heeh. Sebelum itu intro dulu dong. Oke. Podcaster Padu. Kembali lagi di Podcaster Padu Pojok kelas. IPA 2. Ngomongin soal Pare, memang kalau menurut gue Ya. ini menjadi salah satu momen pertama di mana gue bebas, dalam artian lu 10 hari 10 hari lebih kalau nggak salah ya, lu tinggal bareng temen lu tanpa pengawasan Sama orang pengawasan tua gitu wali ya, juga atau wali sebenarnya juga nggak ada. nggak gimana banget. Lu tinggal bareng sama temen lu gitu. Ini menjadi Dan di tanah orang di pula. tanah orang itu, Tanah di orang. tanah orang yang berbahasa asing. Iya, Iya, bahasa Inggris. bahasa Inggris. Padahal di Jawa ya. Tapi kalau tadi kan beberapa temen juga bilang dia nggak ikut, ada yang males gitu kan. Ada yang Nah, malas. kalau lu kenapa ikut dulu? Kalau gue ikut karena ya dulu kan di embel-embelnya wajib ikut kan. Bener sih. Di embel-embel wajib Emang. ikut kayak aduh kalau nggak ikut. Sebenarnya kesannya bukan opsional sih dulu ya. Iya, kayak pemaksaan. Emang program gitu Emang kan. program. Nah, terus gue pikir kayak anggap aja ini refreshing lah. Ya, benar. Apalagi kan dulu itu kita lagi mumpet-mumpetnya OSIS kan. Bener. Jadi mohon maaf sekali dulu memang kita niatnya ingin refreshing sejenak. Emang Nah, abis itu kalau gua
juga karena merasa ini masih daerah deket kampung gua nih. Oh, kamu di mana? Di Jawa Timur juga. Jawa Timur. Deket. Jadi nggak terlalu asing lah buat deket gua. Deket apa? Ketan susu. Apa tuh? Deket ketan susu. Kampung lo. Gimana pemirsa jokesnya tadi barusan? Tansu. Tansu. Nah, Oh iya. Nah, agak kurang sih. agak kurang sih. Aduh. Nah, abis itu gua nggak pikir panjang dong. Langsung aja lah, cobalah. Gua juga tahu lingkungannya kayak gimana kan. Benar. Harga juga tahu, bahasa juga cukup ngerti lah. Benar. Itu alasan gue pede aja lah coba. Dan teman-teman yang gue akrab pun juga ikut kayak Ilham, Zaki gitu. Nah kalau lu sendiri kenapa lu mau ikut? Kalau gue emang mau belajar bahasa Inggris. Oh, sungguh niat yang Ya, mulia. emang dulu. Ya gue kan dulu dengernya Pare tuh sebuah kawah candra di muka. Untuk orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris gitu. Makanya gue pikir bagus nih untuk melatih gitu. Dan tadi teman-teman gue juga pada ikut gitu. Walaupun pada akhirnya kita tidak berbicara banyak bahasa Inggris. Iya, malah banyak jajan loh. Cuma gue inget dulu awal-awal kita nyampe, lu lagi beli pempek sama gue. Oh iya. Kita kan awalnya mesen bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terus abangnya, do you want some spices? Wih, gokil juga bang. Beneran ternyata ya gitu. Beneran. Kita pikir cuma Kampung Inggris tuh ternyata beneran semua orang bisa bahasa Inggris. Terus ya udah gue beli pempek kan. Harganya murah bro. Nah, Tiap hari gue beli gitu. Tapi untuk kita siapkan untuk cerita nanti. Jadi mending kita cerita dulu dari pertama kali kita berangkat. pertama kali kita berangkat nggak ada yang spesial sih. Kita naik kereta. Kita kan naik kereta. Cuma yang menarik adalah kita mencoba semua moda transportasi saat itu. Betul. Kita naik kereta, Kita kita juga ada naik bis, kita naik naik kapal, kapal, naik kita pesawat. naik pesawat. Nah, Tapi jadi yang di memang kereta, all in. kalau yang gue inget ya, dulu tuh kita kan hampir 16 jam ya. Karena kan Ya benar. dan yang paling gue inget adalah di gerbong kita ada yang maling. Oh iya. Ada yang maling dulu. Jadi Diperingat. Gue nggak liat malingnya sih. Cuma gue denger ceritanya. ya, gue juga dengar ceritanya. Cuma ada maling lah di kereta kita kebetulan, dan ya pada heboh gitu kan. Dan sebenarnya pun gue juga nggak enak sama penumpang kereta lainnya karena kita tuh kayak hampir nyarter satu gerbong. Iya. Dan kita berisik banget itu. Iya, namanya juga anak sekolah. Anak sekolah, iya. Tapi singkat kata di kereta banyak cerita, lebih banyak cerita lagi pas kita sampai di sana. Abis dari stasiun kan kita pakai bis, Iya. dianterin kan, dan kita tuh dapet kayak kos-kosan gitulah, ya kayak tempat tinggal yang terpisah malah sama anak-anak lainnya, sama anak kelasan lainnya kan. Kita sama sebagian dari anak IPA 1 waktu itu. Dan di situ gue inget itu kita hari Jumat, mau sholat Jumat Ham. Ya. Anda semua mandi dong. Anda semua mandi. Saya dan Ahmad Syafiq. Oh enggak, Pak. Itu Jumatan kedua. Emang Jumatan kedua ya? Jumatan kedua. Oh. Singkat gue yang pertama loh malah. Iya. Soalnya langsung makan bakso Inggris. Emang ya? Iya. Nah, pokoknya itu tuh pada mau Jumatan kan, Ham. Nah, lu pada udah mandi, lu pada udah berangkat, lu pada udah mau siap. Iya. Gue sama Safik belakangan. Tapi singkat kata kita mandi, kita berangkat ke masjid. Udah assalamualaikum. Ya udah. Udah assalamualaikum di situ saya sama Safik langsung berpikir ya sudahlah tidak usah masbuk. Langsung saja kita cabut kan. Tapi jadi tuh dulu ada dua jalan kan, ada jalan belakang sama jalan depan. Iya. Jalan raya. Gua sama Safik nyobain jalan depan nih yang jalan raya. Terus ngeliat ada bakso Inggris nih. Wih, kuliner pertama yang harus kita coba di Pare. Adalah yang sesuatu yang ada Inggrisnya. Inggrisnya. Namanya menjual banget kan. Bakso Inggris. Ya udah, alih-alih sholat Jumat, kami makan bakso. Begitu. Kapan lagi lo makan bakso Inggris? Biasanya kan kita percaya ya kalau tulisan itu mencerminkan usahanya. Benar. Nah, bakso Inggris kita udah mau nanya kasirnya nih. I want some meatball. Gitu. Oke. Dia bilang nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris, Ham. Nah, gue sama Sapik heran dong gitu. Katanya bahasa Inggris, katanya di kampung Inggris, tapi kok nggak bisa bahasa Inggris kasirnya kan. Tapi ya udahlah, karena kita juga lapar kan, ya udah kita makan aja begitu. Kalau di bahasa Inggris gue inget dulu kita sempat ditraktir sama satu manusia ini lagi, kita sebut lagi. Sebenarnya kita nggak mau ngomongin dia, tapi kita harus ngomongin dia. Adalah Badul Munir Habibullah. Yoi. Jadi dia tuh pas banget ulang tahun tanggal 16 April. 16 April 2014 waktu itu ya berarti. Yoi. Ya. Dan ini berarti kita juga turut merayakan 7 tahunnya kita ke Pare lah ya. Dan si Munir ulang tahun kita ditraktir juga kebetulan di bahasa Inggris. Benar. Karena yang ulang tahun dapat gratis.
Iya benar. Karena dia dapat gratis, duit dia buat bayarin kita sekelas Iya, padahal gitu. nggak sebanding. Padahal nggak sebanding juga. Nggak ada sama iya. ininya. Tapi kalau dari minggu pertama di Pare, apa yang paling lu ingat jalan-jalannya ya? Yang paling gue inget jalan-jalan sih, karena tadi kita mendapatkan sebuah kebebasan gitu ya. Saya di suatu kota yang kita bisa explore penuh. Betul. Kita- Dan Pare itu nggak kota yang gede banget lah ya, Bener. kecil. Termasuk yang asri, menurut gue enak lah. Kita nyewa sepeda, kita jalan-jalan. Dan salah satu momen pertama tuh yang kita ke Tan Susu tuh, bareng-bareng sama anak kelas itu hari Minggu atau hari apa? Pas hari lagi libur Lagi kita libur kelasnya. belajar, kita bareng-bareng deh kita ke Tansu gitu. Betul. Salah satu jajanan yang memang menjadi favorit Khas di di sana. sana. Khas. Itu sih salah satu yang gue kenang. Nah, walaupun itu juga yang menjadi malapetaka bagi Iya, kedepannya. Dan di sana pun kita nggak punya kendaraan, jadi Bener, kita tuh kita mesti pakai ngerental sepeda. Nah, nyewa sepeda. Nyewa sepeda. Kita nyewa sepeda tuh 3 Namanya nyewa ya, bukan beli ya. Iya. Nyewa. Jadi kita harus balikin dong. Harus balikin dong. Habis kita pinjam kita balikin. Kita balikin dong. Harusnya kan konsepnya seperti itu. Betul sekali. Kita anak cowok nyewa 3 ya. Nyewa 3. 3. Nah, setelah dari Tansu tinggal 2. Hilang Ini kemanakah itu? Juga kita sebenarnya baru nyadar beberapa hari sebelum kita balikin. Mm-mm. Beberapa hari kita sebelum kita balikin, kan kita udah jarang jalan tuh. Udah banyak. Karena dulu tuh pada protes kayak libur gitu kan, kelas Iya. mulu kan. Abis dari Tansu kita nggak banyak jalan sebenarnya. Jadi nggak sering pakai sepeda lah gitu. Masih bisa jalan. Jalan. Kita baru sadar bahwa kayaknya sepeda kita kurang satu nih gitu Iya. kan. Yang belakangan terakhir kita lihat itu di fotonya, terakhir tertangkap kamera itu Di ada Tansu. di perjalanan ke Tansu. Betul. Gitu. Jadi mungkin ada orang yang make gitu. Kita sebut, gue nggak mau nyebut nama sih karena masih dugaan, cuma kayaknya Sapik deh. Kayaknya Sapik gitu. Soalnya terakhir kali di foto tuh dia Yang make. dia make, ada fotonya, dia make, mungkin dia pulangnya nebeng orang. Nebeng orang dan dia lupa sama sepeda itu. Dan lagi pula sepeda tuh mirip-mirip semua ya. Jadi Bener, silver dan ada keranjangnya gitu kayak. iya, ada keranjangnya. Mirip-mirip sedikit kayak sepeda di Kotu lah. Mm-mm. Ya, mirip-mirip gitu kan. Mirip. Kita baru inget tuh, ada yang hilang nih. Iya ada kan. Terus ya waktu mau balikin, entah kenapa gue sama Munir yang ke sananya. Dan gue agak lupa sebenarnya ngomong detailnya gimana. Cuma yang jelas gue nggak bilang. Gue cuma bilang, Bu balikin sepeda 2. Udah gitu, intinya kayak gitu. Yang dia permasalahin waktu itu adalah karena gue pernah nuker sepeda, bukan karena sepedanya kurang. Jadi gue nggak bohong, gue cuma nggak ngaku aja. Nggak ngaku aja. Gue cuma balikin gitu. Di situ lo udah merasa aman lah ya. Merasa aman. Sudah merasa aman. Aman banget gue merasa. Nah, pas banget besok harinya itu ada anak kelas lain yang juga ternyata kehilangan sepeda. Dan itu diumumin sama guru. Iya. Guru bilang nih, Pas banget mau pulang kan pas ya. mau pulang, ada yang kehilangan sepeda, yuk kita patungan buat gantiin. Saya dalam hati kita, amatir. Iya. Padahal kita Dia bisa ya. menghilangkan sepeda dengan baik ya kan. Kita sombong udah, kita ke Bali gitu, kita sombong udah, kita berhasil lolos gitu. Ternyata hari Senin kalau nggak salah ya. Hari Senin atau hari Minggu sore. Pas baru kita mau masuk lah ya. Dihubungin salah satu dari kita. Pesannya Yang terhormat Bapak nggak sih? saudara Abdul Munir. Dia lagi. Emang nggak bisa lepas dari dia emang. Abdul lagi. Abdul, Anda telah menipu persewaan sepeda. Iya, itu geger itu. Kami sudah memegang alamat Anda sama sekolah Anda gitu. Lagi bisa-bisanya ya. Itu azab dari Jumawa sih sebenarnya. Iya sih. Dan pada akhirnya kita ganti juga. Kita ganti. Cuma salah satu yang gue ingat juga dari Pare adalah belajarnya. Iyalah kan tujuan pertama kita justru karena belajar. Tujuan seharusnya belajar. Iya. Kalau misalnya kita cerita soal belajarnya mungkin nggak menarik. Nggak menarik. Gue ada kisah menarik saat kita malas belajar. Nah iya, jadi tuh kita ada waktu lebih dari seminggu buat belajar bahasa Inggris. Benar. Dan tentu aja kita bosen dong lama-lama. Apalagi kalau kelas pagi. Kayak kita udah sering begadang kan. Bener, karena kan kita habis belajar main kartu, Iya. makan apa segala macam, pasti main kan di kosan tuh. Akhirnya kalau nggak kita gangguin orang, atau kita tidur aja gitu. Nah, Makanya pernah tuh pagi-pagi jam 6 ya, kelas pagi banget ya. 6 sampai setengah 7 gitu gue lupa. Kita masih ngantuk.
Dan ini emang cerita suwe banget, sialan banget sih ini. Lanjut sana. Gue suka cerita ini karena gue superior di sini. Gue memutuskan gue males kelas pagi, ntar aja kelas kedua agak siangan gitu. Akhirnya gue tidur lagi dengan cara mengumpet. Kenapa gue harus ngumpet? Karena gurunya tuh suka datang ke kelas, ke kosan untuk datengin kita, belajar gitu. Dan dia ngumpet itu di bawah kasur. Jadi kan dulu kita ada 3 kamar. Satu kamar kita kosongin untuk barang. Satu kamar kita penuhin untuk taruh barang, buat sholat. Untuk enggak, tadi kan ada naruh barang. Setelah lagi buat tidur doang. Jadi semua kasur kita pindahin ke satu kamar. Jadi banyak kan tuh kasur itu, dari ujung ke ujung kasur semua. Ya udah, karena banyak kasur, gue tiduran di antara 2 kasur. Gue kayak sandwich gitu. Kayak ketutup gitu si sahabat saya satu ini. Tapi di ikutan. saat bersamaan saya juga ngantuk. Saya juga ikuti cara beliau untuk menjadi sandwich di antara kasur-kasur. Tapi waktu itu badan saya juga mulai membesar tuh. Sehingga malah jadi kentara sama kasur-kasurnya. Guru masuk, misternya masuk. Halo Fadli, kamu di bawah kasur kan? Ayo kelas. So gue kayak yes. Gue inget banget setelah itu gurunya lewat, Fadli langsung narik kasur gue bilang, Ilham anjing. Iyalah, gue kesel kayak buset. Ini dia melakukan trik yang sama loh. Dia melakukan trik yang sama loh. Ini gue berasa Nabi Muhammad di Go Hero. Berarti gue korun ya. Nah, tapi Ham ya, itu tuh gue ketahuan karena badan gue jadi membesar. Benar. Tahu gara-gara apa? Gara-gara apa? Makanan di sana. Nah, kayak lu aja yang tamak gitu. Nah, tapi kamu ngomongin makanan Ham ya, di Pare lu paling sering jajan apa? Catering. Catering sih kayaknya. Kalau nggak catering paling nasi goreng. Nasi goreng, nasi maut itu. Gue nggak banyak jajan-jajan yang aneh-aneh sih sana. Nah kalau gue Ham ya, gue tuh malah punya banyak pengalaman kuliner. Apa aja tuh? Pare tuh udah kayak festival jajanan. Destinasi wisata kuliner gitu. Makanya tadi gue udah bilang, makanan pertama yang gue cobain bakso Inggris. Terus pempek juga. Malamnya itu gue jalan-jalan sama Sapik lagi kan. Ketemu ada tukang kebab. Beli lagi. Dan di situ gue salutnya adalah kebabnya harganya 5.000 7.000 untuk ukuran biasa. 10.000 untuk ukuran yang besar. Dan di Jakarta waktu itu kan udah lumayan mahal ya harga kebab ya. Di sana ceban tuh dapet yang gede. Gue sikat. Gue beli ini nih pentol ya. Emang yang menggoda tuh lebih ke harga ya Pak ya? Iya kan harganya. Ini lebih murah daripada Jakarta nih, beli terus yang akhirnya nominalnya lebih banyak juga akhirnya. Iya, numpuk gede juga gitu. Gede juga. Dan memang yang nggak bisa kita lupain itu cerita si Jaki beli nasi goreng. Yang mana? Jadi tuh kita kan bareng-bareng ke depan kamar kosan kita. Depanan lagi itu ada tukang jual nasi goreng. Depan gang itu ya? Depan gang. Harganya 7.000. Satu piring 7.000. Karena gue tahu Jawa Timuran 7.000 itu banyak. Gue pesen 1 porsi dong. Jaki Jumawa. 7.000. Merasa sombong. Dapat apa di sini gitu kan? Dia mesen 2 porsi. Gitu dengan kan. gagahnya. Dengan gagahnya. 1 doang loh. Cuma 14.000 kan. Di Jakarta juga sama harganya. Dia pesen 2. Tapi saya sudah tahu 1 porsinya banyak kan. Dia datang dengan 2 piring porsi yang lebih banyak. Dan dia menyesal itu tidak habis. Setelah datang dua-duanya langsung mukanya langsung kenyang gitu. Baru ngeliatnya kenyang loh. Gak habis kan? Gak habis. Makanya Jaki kuranginlah jumawa seperti itu. Jangan buang-buang makanan Jaki. Mubazir. Nah, ngomong-ngomong buang-buang makanan ya, gue punya cerita juga masih tentang kuliner. Apa? Pare juga kan? Pare juga dong. Suatu hari saya bersama Ananda Syafiq, kami lapar di tengah malam. Kami jalan ke warung depan. Karena saya tahu nasi gorengnya itu juga jual makanan-makanan lain. Saya beli Indomie dong. Saya beli Indomie goreng. Dengan lantang saya sebut, "Bu, saya Indomie goreng 1 pakai telur ya." Oh iya mas. Nah, saudara saya Ananda Syafiq nyebut, "Bu, saya kari ayam." Dengan asumsi bahwa yang bakal datang Indomie rasa kari ayam. Kebiasaan orang Warmindo begitu tuh. Kan kari ayam pasti tahu. Soto kuah gitu, soto dibawa Indomie soto gitu kan. Tapi kan di sini kita di tanah orang. Dan itu pun warung biasa. Saya datang Indominya goreng bener. Pakai sesuai pesanan. Terus dan ya emang sih sebenarnya ada mendedek gitu kayaknya entah kebanyakan air atau kelamaan gitu. Samping saya sudah siap makan kan. Wih, dia sudah berharap
kari ayam nih datang nih. Enak nih. Enak Malam-malam dingin. Kari ayam. Kari ayam enak nih. Bapaknya datang bawa 2 piring. Gue dari jam ngeliat, wih mungkin dipisah kali ya. Tapi sebenarnya ada heran apa yang dipisah kan? Nasi sama kuah kali ya. Iya, Nasi sama minyak. Nasi sama minyak. Datang nasi, oh benar prediksi saya nasi. Piring kedua datang kari ayam Kari warna ayam kuning, beneran. kuning kari ayam. Sapik terheran-heran. Hah, Mau bilang, mau nyalahin juga dia. Yang salah Sapik gitu kan. Terus gue makan Indomie sebenarnya ketawa. Makan Lu tuh bilang kan. gak sama abangnya? Saya Indomie mesennya gitu. Kayak si Sapik yang bilang. Kayak mau protes juga nggak bisa kan. Iya. Terus dia bilang ke gue, Fat, beneran kari ayam. Padahal maksud gue tuh Indomie kari ayam gitu. Tapi ya mau gimana, udah mesen kan. Iya. Mana sebenarnya harusnya kari ayam mahal dong. Iya kan? Harusnya mahal dong. Karena lu ayam beneran kan? Ah. Dibanding sama Indomie kari ayam. Indomie kari ayam dan dia tetap makan. Sayang dong, mau bazir dong. Benar. Tapi tahu apa yang lebih heran? Apa? Bisa aja warungnya kebetulan jual kari ayam. Itu. Dua kebetulan yang mengerikan itu. Iya, nggak ada pelangnya. Emang cuma kayak warung biasa kan. Jual kari ayam. Jangan-jangan dia beli tempat lain, Bet. Oh iya, Wah, ini masa- tamu wah, dari Jakarta nih. iya, Harus nih. kita sambut harus dong. kita berikan pelayanan prima baik. kan. Kari ayam, wah kita nggak ada. Oke, saya cari. Heeh, Itu. langsung udah beli kari ayam Beli kari ayam demi Sapik. demi Sapik. Itu cerita makanan gua. Terus gua tuh masih punya cerita makanan lain, Ham. Apa itu? Lu Ah. makanan mulu kalau nggak salah. Oh iya, Lu kampung jajanan kayaknya, bukan jajanan. kampung Inggris. Ini buat teman-teman tahu ya. Gua sendiri di Pare itu kan 10 hari ya, 10 hari kurang. Dan gua pulang-pulang naik 10 kilo. 10 kilo itu Jadi gara-gara satu hari sekilo lu ya. sehari sekilo loh. Makanya pagi makan catering kan, siang makan jajan lain. Sebenarnya catering pasti kita makan. Cuma Heeh, seringnya kita nambah gitu sering kita kan. nambah dan Karena cateringnya begitu. biasa aja Biasa gitu, aja. Mungkin buat sana itu cukup. layak Tapi layak makanan, Nah, cuma bosan aja kadang gitu kan. Dan- Makan risol yang taunya roti itu kita di prank. Kita kayak kan tiap hari makannya tempe lagi kayak kita tuh mendambakan sesuatu yang eksklusif gitu loh. berbeda sebenarnya sih. Berbeda. Kita bukan masalah kita nggak suka makan tempenya, lebih Iya. ke variasinya aja. Nah, suatu hari datang sebuah kotak nih, Ah. isinya makanan. Kita intip dong, wih nasi. Terus kayak ada bentuk segitiga tepung roti. Feeling kita, wih pasti isinya enak nih. Risol Akhirnya nih atau apa gitu. beda nih gitu. Iya, peningkatan kualitas rasa lah Heeh. gitu. Kita coba bersama-sama untuk menikmatinya. Kita makan, seperti tekstur yang kita kenal ya. Ternyata isinya roti, bung. Kayak roti kopong dulu lagi, nggak ada isinya. Iya, cuma roti dikasih tepung roti. Karbo semua itu, ya Allah. Iya. Makanya kita sering beberapa kali jajan keluar. Beberapa kan. kali jalan keluar. Akhirnya selain Kita menjadikan Pare sebuah festival jajanan. kita juga menjadikan ini sebagai festival gladiator. Yo, gimana tuh? Di kosan. Jadi Pare ini menjadi salah satu saksi Iya. kita di mana kita selalu terhibur. Ale, Selalu ada yang bisa kita tertawakan atau minimal kita adu. selalu ada sirkus. Selalu ada sirkus di sana. Gue inget di suatu pagi yang tenang, gue bangun tidur, gue melihat matahari pagi yang begitu menyinari kosan kita karena kan madep matahari ya. Betul. Burung-burung berdecit. Iya. Suasana senang sekali pada hari itu. Masih bahagia. Hati bahagia, hati kosong, tenang gitu. Oh inilah hidup di pedesaan menurut gue. Tiba-tiba ada suara melengking. Fadli, celana gua. Sebenarnya gue tau ceritanya, cuma gue nggak tega untuk menceritakannya, jadi gue mempersilahkan Ilham untuk menceritakannya. Jadi Alkisah. Ternyata temen gue ini yang tadi berteriak ini celananya diambil sama Fadli. Ditahan dong. Jadi lu tau gak sih kalau misalnya di film-film luar negeri kalau lagi ngebully celana lu dipelorotin terusnya diinjek. Jadi lu nggak bisa ditahan, nggak bisa naik. Nah kayak gitu. Sementara di satu sisi Fadli teriak, Jaki, HP gua. Untuk Jadi, mengabadikan dong. Ini anak udah dibully, direkam lagi. Heeh. Terus gue langsung ngakak sempat. Harusnya gue bantuin sih, cuma gue ngakak dulu. Masih belum ada tenaga juga sih. Tapi Pagi-pagi apa pemandangan pertama gue tuh kayak gitu di Pare itu keseharian gue. Itu cuma satu hal ya, satu hal. Tapi itu sumpah bener-bener itu misi gue sukses sih. Abis itu full. Sebenarnya ada fotonya. Tapi sayang kayaknya alam memilih untuk tidak
melestarikan foto tersebut. Cuma sih. kalau lu lakukan itu di hari sekarang, Iya. mungkin lu udah habis. Iya. Nah, lu udah di spill di Twitter. Di Twitter. Gue yang spill. Ya, lu lagi. Terus sirkus apa lagi yang lu ingat? Itu salah satunya. Terusnya ini yang agak kejam mungkin ya. Jadi seorang teman yang sama waktu itu sedang tidur. Sedang tidur. Entah dari mana, out of the blue, teman gue kayak masih gemes gitu untuk pengen Sirkus menghibur. Untuk Menghibur. menghibur. Ternyata baik lo, tulus lo. dia ambil fresh care roll gitu di dioles ke mata yang bersangkutan. Ih, di kelopak mata ya. Di kelopak mata yang bersangkutan karena lagi tidur kan. Lagi Nah, gitu. tidur. Berapa kali oles tuh? Kayak berapa kali putaran? 1 2 3 4 5 gitu. Nah. Ya, iya. Dengan ditemani oleh Badrul Munir sebagai kameramen. Yoi, itu sepet. Jadi tuh Munir, terkaman. kamu jangan cuci tangan. Kamu juga berdosa di sini. Ikut andil. Ikut andil. Anda mengabadikan. Habis itu, Coba lu cerita deh. habis itu, gue juga di hidungnya, di hidung. Oh, di hidung juga. Di hidung, di bawah mata sama di kelopak mata. Terus kenapa gue berani begitu? Karena gue sendiri juga melakukan itu dan gue kuat. Lu Dan tapi gue bisa, ya gue nggak mikir, gue kira semua orang bisa. Karena gue bisa, mungkin dia juga bisa kan. bener. Gue tinggal kan, Heeh. tunggu afterburn nih. Afterburn. Gue sama Munir tunggu dulu nih. Tapi emang agak kalau film tuh slow burn. slow burn. Terus gue sama Badrul Munir ini dengan HP, gue tungguin dulu nih pelan-pelan. Iya. Terus di waktu yang sudah ditentukan kok nggak teriak nih orang. Karena belum bangun kan. Belum bangun kan. Dan mungkin dia kebangun karena panas. Atau Gitu karena kan. kitanya berisik ketawa-tawa. Iya, akhirnya terbangun kan. Kemudian dia mengucapkan apa, Ilham Sidki? Fadli goblok. Wah, itu kenceng banget itu terus Parah, kayak langsung ke cuci muka. Maksudnya yang Salahnya yang dia jahat adalah- yang jahat adalah kita tuh pada kayak sosok pilon gitu. Gua aja Ki, pin kenapa pin. Anda juga jadi cuci tangan ya. Anda juga turut andil. Si Jaki bilang, coba pin cuci. Apa parah. Menjerumuskan ya. Menjerumuskan. Seharusnya pakai Emang tisu aja. Pakai tisu aja. Enggak, atau sebenarnya seharusnya enggak usah lu gituin. Nggak usah, ntar juga hilang. Enggak, maksud gua seharusnya enggak usah lu isengin. Oh gitu. Gak enak dong. Nah, salahnya adalah dicuci pakai air, Benar. dibasuh kan, malah makin panas, malah makin nyebar lagi ke muka. Benar. Wah, itu langsung merah itu muka. Meronta-ronta dia Ronta-ronta. kan. Nah. Dan So, kita akhirnya mengadakan rapat. iya, rapat. Bagaimana ini penyelesaiannya gitu. Heeh. Yang bersangkutan sudah meronta-ronta. Iya, So, waktu itu sih kita masih agak merasa bersalah ya. Iya, masih merasa bersalah. Fadli terutama. Iya lah. Kalau gue tidak terlibat tapi gue menonton. Gue terlibat dalam artian gue tidak menghentikan aksi itu. Ada kejahatan malah dibiarkan ya. Iya. Nah, penengah kita adalah Hakim Jaki. Itu sok-sokan aja. Sok-sokan aja. Dia Padahal seneng juga- dalam hati sebenarnya. Nah, Gue gak inget waktu Alvin kesebut namanya kan. Iya. Waktu Alvin jadi imam. iya. Akhirnya jadi Oh imam. iya. Dan itu Terusnya dia salah baca surat. dan entah kenapa gue punya feeling untuk merekam sholat itu. Khusus itu sholatnya gue rekam. Taruh depan imamnya ya Alvin, tadi disensor ya. Heeh. Terus kita sholat, dan pas banget lagi direkam. Dan itu kan sholat maghrib, 3 rakaat dong. Iya, sholat maghrib. Sudah rakaat kedua, seharusnya sudah sebentar lagi selesai dong sholatnya. Dia baca surat pendek. Habis sholat dolin kan amin. Dia baca surat pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin niatnya Al-Kafirun. Mungkin niatnya Al-Ikhlas. Tapi yang kesebut Al-Kafirun. Harusnya kulhu malah kuliah. Dan entah kenapa bukan diterusin, dia malah ngebenerin. Walat dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah Kul huwallahu ahad. Ya Allah, itu mah bikin. Itu sebenarnya nggak begitu parah sih. Emang Iya. dua Fadlinya aja brengsek ya. Emang karena dianya aja. Sahabat kita ini gitu. Wah, itu langsung gua teriak gitu. Dan Jaki di situ ketawa-tawa. Makanya gua nggak percaya waktu Jaki jadi hakim. Itu cuma Gimmick ya. ini aja. Cuma topeng. Restoratif justice. Betul. Terus sirkus lagi yang gue ingat Ham ya. Sirkus lainnya adalah dia lagi tidur. Sahabat kita lagi tidur nih. Dan masalah dia tidur duluan. Bener-bener tidur yang kepagian. Masih jam berapa gitu dia ada tidur. Kita gotong kasurnya buat teman-teman kamar mandi. Itu iya. Kita gotong kasurnya teman-teman kamar mandi. Ya Allah. Dipikir-pikir baik juga ya kita. Itu Pin mau jadi cosplay Fir'aun nggak? 1, 2, 3.
Ya Itu gue hampir lupa. Kalau nggak ngomong itu gue lupa sumpah. Gue tidak ada para yang terlupakan sama sekali. Tapi azab Pat, ada azab bagi lo. Apa Bahwa tuh? Fadli akhirnya menderita gatal-gatal. Iya. Sebenarnya juga karena dia pemicunya. Nah, Sahabat itu kita ini, Lu salahin aja sih, gue nggak Iya. percaya itu karena itu. dia mandi. Seharusnya kita tahu dong bahwa handuk itu adalah properti pribadi yang seharusnya tidak kita gunakan bersama-sama. Sayangnya sahabat saya yang satu ini, dia mandi namun menggunakan handuk saya. Karena mungkin dia anggap itulah handuk terdekat yang dari kamar mandi. Emang mirip tau gue tapi. Emang mirip sih ya. Dia pakai itu. Ketika saya mandi ketika saya mandi, saya menggunakan handuk itu dong jelas. Karena saya sadar itu handuk saya. Abis itu, ketika saya mandi, saya handukan dengan handuk saya dong. Entah kenapa setelah itu kok gatal. Ya, saya tidak berpikir panjang. Saya langsung menjustifikasi pengguna handuk saya sebelum saya. Lu biang ya? Biang keringet deh lu. Kudis. Tapi emang lucu banget karena Fadli Habis itu demi Allah, Fadli selama ngapa-ngapain sampai selalu kelas, selalu gatel-gatel. Iya, selalu garuk-garuk. Dan alhamdulillah di situ dekat ada warung. Mm-mm. Beli Kaladin gue 2 botol itu. Wah, mandi bedak gue. Tapi itu nggak lama kan, Bat? 2 hari sebenarnya sih, 2 hari. Karena di perjalanan berikutnya kita juga terkena penyakit. Iya. Jadi setelah kita pare kan kita ke Bali nih. Sebelum gue ada satu cerita lagi nih lagi, tentang belum. Pare nih. Oh, jadi gua Sirkus lainnya. kecepatan bridging-nya. Kecepatan nih. Ada sirkus lainnya nih. Jadi sahabat saya juga yang lainnya, Badrul Munir Habibullah. Badrul Munir kan bawa 2 HP kan kebetulan. Iya. Bawa 2 HP, tapi ada 1 HP yang Gue khusus suka cerita katanya. ini. Khusus katanya untuk menelpon orang tuanya. Bener, save line. Save line. Dan ringtone-nya dibedakan dong dengan HP utamanya. Iya. Contohnya netral kan? Netral, Garuda Dadaku. Bener. Kebetulan saya tahu password HP-nya. Saya ubah dong. Saya masukin kontak nomor saya 08 sekian sekian Iya. sekian. Dinamain tapi ibu atau bunda gitu kalau nggak salah. Pokoknya sesuai nama orang tuanya, nama kontak orang tua Munir di HP-nya. Gue cabut dari jauh ngeliatin si Munir nih lagi pegang HP kan. Terus gue telepon ke nomor HP yang ada di situ. Tapi tulisannya pasti bunda dong. Iya. Pasti bunda. Kring. Garuda Deda. Aku kedengeran dong. Pasti Munir langsung manggil dong. Bunda nih harus diangkat dong. Assalamualaikum Bunda sama mama sih dia ngomongnya. Pokoknya ibu sih, pokoknya ibu kan. Terus Assalamualaikum. Terus itu sebenarnya demi Allah gue udah gak bisa nahan ketawa Ham. Beneran dia Sebenarnya bisa olah lagi lebih lucu ya. sebenarnya bisa lebih lucu lagi, cuma gue udah gak nahan ketawa. Gue udah ketawa tuh. Terus Munir heran, kok suaranya berat gitu, siapa kak? Ya udah kira ketahuan juga gue. Abis itu ya udah deh. Munir the best banget itu ngerjain Munir. Emang selalu ada sirkus di Iya. Pare. Dan akhirnya singkat kata kita ke Bali nih. Kita Iya, kembali ke kita ke bridging Bali. Anda. Kita ke Bali melalui jalur darat, lalu Jalur jalur laut. darat lewat. Kita naik kapal, naik bis dulu. Bener. Yang ada insiden. Nah, abis itu kita naik kapal, baru kita naik bis lagi. Begitu. Cuma gue nggak begitu menikmati Bali. Karena gua sakit. kami berdua Iya. terkena azab. Iya terkena azab gue. Ternyata sirkus itu bayarannya nyawa loh. Gue dulu flu, Heeh. nggak bisa nyium bau. Belum dong. Belum. Belum dong. Pokoknya dulu tuh kita mungkin mabuk laut kali ya, masuk angin aja kita. Masuk angin sih mungkin karena Masuk kan angin. perjalanan panjang terus lu capek juga mungkin capek, kan. iya sih. Gue hari pertama di Bali belum sakit. Belum. Cuma udah mulai lemes. Mulai lemes. Udah mulai lemes. Malah gua yang udah lemes loh. Atau Gua duluan. jangan lu ketularan gua. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi dulu tuh gue diare. Jadi gue nggak menikmati jalan-jalannya karena ke pasar setiap Sukowatinya satu nggak tempat menikmati ya. setiap tempat yang kita datangi itu gue selalu kamar mandi. Saking gue sakitnya gitu. Dan akhirnya gue bilang ke Bu Nina karena Bu Nina jadi wali kelas kita, Kelas gitu kita kan. dong. Bu, saya sama Fadli kayak sakit nih gitu. Udah coba awalnya dikasih teh hangat. Teh hangat. Teh hangat itu lagi tempat makan tuh. Tempat teh hangat. makan. Kan lagi jam makan siang kan. Iya. Teh hangat terusnya nggak lama Bu Nina pergi. Datang-datang dari jauh kita lihat Bu Nina bawa daun 2 tuh. Buat apa ya kira-kira ya? Masa buat kita nggak mungkin dong. Mungkin buat apa gitu kan? Bener-bener dibawa di tangan kanan dan tangan kirinya. Iya. 2 tuh. Udah kayak madu dan racun ya. Iya. Datang-datang, Ilham Fadli, nih makan Iya. Hah, ini apa? daun jambu. Jambu biji Daun lebih biji, tepatnya. ya. Gimana cara makannya Bu? Dimakan. Iya langsung gigit aja. Langsung gitu aja.
Gimana? Dan kalau gue pribadi pun sempat mikir diapet pakai jambu biji. Bener Tapi sih. Tapi kan itu sudah diekstrak kan. Benar. Ini daunnya langsung. Ya udah mungkin karena kita butuh obat kita minum dong. Kita makan dong. Kita Bro, makan. gitu bener-bener lu gigit. Nggak enak Nggak sama enak, sekali. Pahit itu. Pahit. Dari detik pertama pahitnya langsung nusuk ke lidah sumpah. Dan gue herannya tau nggak paham? Ada aja dong jambu biji di situ. Itu dia. Itu dia. Ada aja lagi. Jangan-jangan emang di P3K turnya itu Ada jambu biji. iya. Oh, Bukan pasti diapet jambu biji. Ada tumbal perjalanan, ada 2 orang kena diare nih. Jadi emang tradisional semua mungkin obat yang dibawa gitu. Atau kita jangan nginjek sajen ya? Oh kali kita mungkin nginjak sajen-sajen yang bertebaran itu kali ya. Iya, terus tempelin tuh. Nah, abis itu tidak kunjung sembuh. Benar. Kita masuk bisham. Kita dikerokin. Ada saran nih, coba dikerokin deh. Gue dulu Iya. dikerokin sama Miss Eva. Miss Eva. Yang malu adalah kita dikerokin di bis cewek. Bis cewek. Kita Maksudnya kalau misalnya telanjang dada kan. Kan gue dengan badan pria elemen. Trust me. Dan saya badan pria abis dari Paris 10 hari. Gak enak dong kalau cewek masuk dong. Gak enak dong. Meskipun kita di belakang di keroknya cuma kan gak enak gitu ya. Tetep aja. Telanjang dada masih malu lagi. Ceweknya juga bukan cewek sekelas kan. Iya. Gak kenal. Nah, Kita gue dikerokin. dikerokin sambil was-was itu. Padahal Dan yang was-was menurut- gurunya. Menurut penuturan Miss Eva, katanya badanku tuh merah banget waktu di kerokin. Kayak QB gue katanya. Itu kayaknya fiksi itu lo nginjek sajen itu kayaknya deh di Bali. Katanya merah banget, tapi Miss Eva mual. Iya, sampai muntah Kerokin loh. gua, sampai muntah. Sampai muntah saking. Gila. Itu aura jahatnya Keluar serem semua. banget tuh. Wah. QB gue keluar semua di situ. Heeh. Dan ngomong-ngomong sekolah Sukosari, gue inget dulu ada temen gue, Sukawati. Sukawati maksud Sorry, gue. iya. Typo. Temen gue nih kan dia menganut kalau misalnya di pasar kayak gitu harus nawar. Gue tahu nih. Iya. Harus nawar kan. Harus nawar. Kalau harganya 60.000 lu tawar, nggak Tawar. mungkin. Paling sepertiganya lah harusnya gitu kan. Nah dia suatu hari dia kesana. Waktu kita lagi dikerokin nih, kita dengar juga ceritanya kan. Dia kesana, dia nemu baju ya, baju Bali gitu. Baju ya? Bali. Baju-baju, tau kan baju-baju yang agak rombeng gitu, baju Bali. Duh harganya berapa Pat? Itu Pat aslinya? 30.000, 40.000, 50-an. Ditawar jadi 5.000. 5.000. 1/6. 1/6 ya Allah. Ditawar. Coba 5.000. tebak, apa reaksi dari pedagangnya? Gimana? Ilham silakan contohkan. Marah. Pedagang ngomong, kok nawar yang bener. Iya dia mau kalau orang bener ya Allah. 5.000 juga nutup parkir ke orang nutup itu. Gak berberi kemanusiaan ini orang ini. Dan lagi pula Ham ya, sahabat kita ini juga sebenarnya udah gak punya duit. Tahu kenapa? Sudah dihabiskan di Pareholi. Iya, ngapain nih ngabisin duit di Pare ya? Iya. Ini di Bali. Orang kita mau ke Bali ya. Akhirnya gue sendiri belinya Joger, beli Krishna, emang Kalau beli. gua beli pai susu. Oh, emang oleh-oleh khas. Oleh-oleh khas. Oleh-oleh khas. Ya Pareholi juga khas, tapi ya bijaksana dikit lah. Kalau beli Benar. tuh jangan banyak-banyak. Benar. Gitu. 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 Jadi, Cerita itulah Pare mungkin di Bali. Bali. Oh, nah akhirnya kan kita sampai di Bali kan. Benar. Ada ceritanya gue inget banget Ham pas kita lagi ke Bali. Kenapa? Kita lagi ke Pura. Oh iya, Kita gue lagi tahu. ke Pura. Kita niatnya di sana untuk melatih skill bahasa Inggris untuk ngomong sama bule kan. Pura nih punya agama non Islam dong. Benar. Selain Islam dong. Dan itu gue liat kayaknya abis disterilkan. Habis ada upacara upacara, pencucian. iya, abis ada ibadah lah di situ. Yang mana seharusnya sudah suci dong. Benar. Sudah steril dong. Benar. Tiba-tiba orang manfaat pakai mic kenceng dong, pelantang suara. Iya. Nah, ngomong Assalamualaikum. dalam hati gue ya Kotor Allah, lagi kotor dah ini, lagi Puri. baru Pura. dibersihin. Itu juga pasti pada tepuk jidat itu pemuka agamanya. Ya Allah, kok nggak mungkin ya Allah ya. Emang nggak gitu ya? Masya Allah gitu. Ya Kayak Gusti ya. iya, bersihin lagi. Aduh. Dulu gue juga inget tuh bercandain Munir kan. Munir kan foto sama patung tuh. Iya. Gue bilang lu mau dikutuk nih. Coba di ini Abu Nina. Siapa yang ngutuk? Canda, Bu, Dan canda. dulu sahabat kita Munir tuh sering banget foto sama bule. Iya benar. Mungkin di satu sisi Munir mengapresiasi eksotisme bule. Tapi Bulenya mengapresiasi sisa-sisa evolusi Iya, masih yang ada di loh. Munir. Teman-teman mungkin kalau baca buku Sapien, contoh konkretnya ada di situ. Gitu. Gitu. Nah, abis itu ya ini kita pulang. Pulang. Kita banyak lah cerita. Salah satunya adalah tentang gitu Ham. Tentang apa tuh? Jadi cerita tuh tentang Emang kayaknya banyak banget ya kalau Pare dan Pare, Bali itu dikupas-kupas padahal. jadi mungkin kita
teaser aja nih. Nanti kan ada episode khusus kita Mungkin ngebahas bisa jadi full Pare. Kita ngundang bintang tamu juga. Yang ikut ke Pare atau malah sahabat kita tadi yang disensor nih datang. Mr. L. Mr. L. Atau mungkin gue kembali lagi mungkin yang kita ceritain lebih ke apa yang kita rasakan. Mungkin yang di asrama yang perempuan punya cerita menarik. Iya. Ini juga bisa kita angkat nantilah gitu. Mungkin ada beberapa kisah menarik lagi. Iya. Kalau di semester 2 yang kita ingat. Apalagi tuh. Kalau gue ingat juga adalah kita bikin short movie bahasa Inggris. Iya, ini itu perpanjangan dari drama yang semester 1. Oh gitu. Iya, kurang lebih kan. Tapi beda kelompoknya. Emang kan kelompoknya beda. Tapi gue malu lagi sih. Tapi iya. Gue malu sama Sapik lagi. Terus di situ kita kayak apalagi Nisa Oi dulu kan passionnya movie banget. Movie banget. Cinephile. Movie goers. Dia tuh udah paling keren lah dulu bikin filmnya tentang setan lah, tentang inilah. Dan kita tuh dulu punya satu kesamaan. Selalu ada karakter dari film lainnya yang cameo di film kita. Karena memang pemerannya sekelas semua. Sekelas semua. Dan banyaknya syutingnya juga di kelas. Iya. Atau lingkungan sekolah juga. Jadi ya mau nggak mau pasti kelihatan. Dan selalu ada kelucuan dari setiap filmnya. Pertama yang film kita sendiri Ham ya. Film kita tuh harusnya gue yang biasanya membuli. Iya. Tapi di sini kita jadi kayak ini cuy. Anak terbuli. Jadi kayak jika aku menjadi. Yoi. Fadli jadi anak yang dibully. Terus filmnya Munir yang karate Munir. apa yang yang dia jadi Munir lagi. Iya. Yang dia jadi penjahat. Duta Slim. Siapa nama ininya? Munir Altov. Iya. Munir Altov. Iya, terus ada lagi cerita yang Jaki jadi setan. Gara-gara apa namanya? Persahabatan gitulah ya. Itu sebenarnya filmnya Nisa paling keren banget tuh, sekelas. Ada lagi yang Rere bunuh diri makan frost. Nah, yang gitu. Kutukan judulnya agak lupa deh. The Curse. The Curse. Paling serem itu sih. Ada lagi sih yang cerita Dava Fantastic Four. Iya, yang di Sevel. Iya. Mungkin yang teman-teman yang dengerin ini juga, gue mohon kalau misalnya teman-teman masih punya filenya, tolong dibagi dong. Boleh. Gitu. Kita kangen nih Kita kangen. Karena yang di YouTube tinggal sisa-sisa trailernya doang. Benar. Sayang banget rasanya. Padahal kita pengen menonton masterpiece itu. Kapan lagi lu lihat Fadli dibully? Kapan lagi lihat Gundra yang dominator dibully sama Munir Altov. Pakai kupluk andalan. Memang Munir dan kupluk ini. Iya. Semester 2 emang itu juga terjadi di semester 2 short movie. Dulu kita syutingnya di kantin di kelas. Kita dulu bareng Haifa, Farah sama Ira. Dan selain dulu kita bikin short movie dulu kita proyek kelasannya juga kita bikin jersey. Bikin jersey. Sebenarnya jersey mungkin nggak begitu menarik gue ceritain, Bat. Yang menarik adalah gue yang sampai sekarang gue masih merasa bersalah sama Bu Nina, mohon maaf Bu. Waktu kan itu jersey dibagiin waktu bagi rapot semester 2, akhir semester 2 kan. Betul. Terusnya setelah itu malamnya Bu Nina bilang, kok bajunya bagus, kok ibu nggak dikasih. Maaf banget Bu, kami lupa. Gue jadi lemah cabut itu. Tapi nggak apa-apa. Tohir juga gak dapet. Iya. Tapi karena dia gak bikin juga ya? Siapa? Tohir. Ikan susah kalau bikin satuan, Bang. Oh iya sih. Karena dulu bannernya gue. Bannernya gue Munir dulu. Dan dulu kan logonya gue yang bikin juga kan. Yang akhirnya sampai sekarang masih jadi logo yang di Twitter itu. Iya, dan gue rasanya pengen bikin logo barunya lagi tahu kayak kurang matengnya gitu. Nah, kalau lu sadar kan semester 2 ini semester yang menurut gue ngebentuk kita. Pertama kali lu punya temen yang klop banget gitu. Kayak lo Malvin. Makan tuh klop. Iya, maksudnya banyak lah, kayak kita bisa sebut tadi siapa yang disebut Badrul Munir sama siapa? Gitar, misalnya sama Gundra atau gitu. Terus kalau dari cewek juga ada dulu Kamel sama Novi. Iya, itu dua sejoli. Iya, terus ada juga Cica sama Vire, Meta sama Rehana. Terus gitu kalau lakinya tuh biasanya ada lu sama Akbar Jaki juga. Terus, ini baru mulai kebentuk nih di semester 2 nih. Jadi semester 2 sebenarnya awal dari banyak hal fantastis ke depannya. Dan kita tuh udah karena berani saling kenal, kita berani saling mengunjungi rumah masing-masing. Benar. Dan tentunya rumah yang paling banget sering kita kunjungi adalah rumahnya
Nisa, Benar. Itu pertama kali semester 2 akhir ya. Semester 2 akhir. Yang ada yang pada berenang gitu Pada kan. berenang kan. Dulu kan kita, ada kolam renang nih. Cebur. Sekarang di Manfaat udah ada kolam renang. Iya. Dan kalau dari rumah Nisa ya, yang paling gue ingat adalah kita dulu pasti main Just Dance. Bener. Main Just Itu Dance. salah satu hiburan menarik sih. Dan kayak canggih juga kan dulu Bener. ya. Kita warga-warga udik kayak gitu kan. Iya, nggak pernah main begitu. Teknologi nih. inilah, Masa depan ini. inilah gitu future kan. gitu kan. Inilah Dan- 4.0. Dan hampir semua anak IPA 2 tuh pasti pernah ke rumah Nisa kan. Emang itu inaugurasinya. Inaugurasi. Ada makanan yang enak-enak. Bener. Dan juga tempat yang PW gitu. Betul sekali. Mungkin itu aja kali Pak ya di Buat semester dua. ini ya. Buat episode berikutnya kita akan ngebahas, kita naik kelas nih Naik besok kelas, nih. naik kelas. Kita nih. Kita akan- akan ada di semester 3 yang artinya Ya. kita sudah jadi kelas 11. Kelas 11 IPA 2. Semoga sih akan bukan semoga ya, harusnya menjadi lebih menarik ya. Lebih menarik, karena karena kita udah sudah saling- banyak kisah Kita udah saling kenal, kita udah saling punya teman, saling ngerti juga. dan lebih banyak yang kita laluin. Lebih banyak yang kita lalui Karena juga. tadi kan kita tanya ke yang lain juga, kita juga buka form. Ternyata kalau semester 1 semester 2 banyak yang lupa Masih banyak yang lupa. sama kenangan-kenangannya. Karena gitu. juga memang udah 8 sampai 7 tahun yang Iya, lalu sudah kan. sewindu ya. Yoi. Kalau kata tulus sudah sewindu. Heeh. Jadi semester 3 Pasti akan lebih banyak cerita lain lah dan ya. kita masih nunggu cerita-cerita teman-teman. Heeh. Tinggal buka bit.ly/podcast terpadu. Yoi. Karena seperti tadi kita bilang, barangkali yang kita ceritakan kan lebih yang kita lihat. Kita butuh masukan nih yang mungkin kita ingat. Kayak tadi Getar cerita bahwa dia pernah dibohongin Fadli. Nah kita baru ingat Iya, kan. Nah itu. Atau teman-teman kalau memang mau dihubungi kayak Iva tadi, Heeh. Getar tadi atau Aca tadi, bisa langsung kontak kita aja. Bisa langsung kontak kita. Kalau misalnya teman-teman kita lihat menarik, Iya. kita telepon gitu. Kalau enggak ya, ntar dulu deh. Iya. Canda-canda. Kita pasti akan siapkan waktunya. Oke, untuk Oke. episode berikutnya berarti kita akan ngebahas kita udah jadi naik kelas. Dan kita juga kedatangan anggota baru. Yuk, kita kedatangan baru. Siapakah itu? Kita lihat di semester 3. Yoi. Oke, hanya di Podcast terpadu. pojok kelas. IPA 2. Podcast terpadu dapat didengarkan di Spotify, Apple Podcast Deezer. dan Anchor tentunya. Benar sekali. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam podcast Terpadu. terpadu.